Halo semuanya, apa kabar? Kami di sini akan membahas tentang email phishing yang mengatasnamakan TikTok. Tentu saja hal itu dapat terjadi dan kita harus waspada terhadap tindakan phishing tersebut. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, yaitu ada nama, usia, alamat, data akun ada username dan password, dan data finansial ada informasi kartu Data kredit, phishing rekening. memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal, informasi yang diberikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Pelaku phishing biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan. Banyak orang berhasil dikelabui. Informasi data phishing yang diperoleh bisa langsung dimanfaatkan untuk menipu korban, atau bisa juga dijual ke pihak lain untuk melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan Berikut akun. merupakan jenis-jenis phishing yang paling banyak ditemukan saat ini. Sesuai namanya, email phishing menggunakan media email untuk menipu calon korbannya. Spear phishing mengirimkan email phishing kepada calon korbannya yang telah ditentukan. Biasanya, teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korbannya dimiliki, seperti nama dan alamat. Walling adalah langkah phishing yang tidak hanya menarget individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, dan lainnya. Web phishing adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korbannya. Website untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip. Email phishing yang mengatasnamakan media sosial TikTok. Untuk membantu Anda agar terhindar dari email phishing, berikut ini adalah ciri-ciri email phishing yang perlu Anda waspadai. Yang pertama, meminta informasi pribadi atau finansial. Yang kedua, menyarankan Anda untuk klik atau mengunjungi link atau tautan pada email. Yang ketiga, meniru organisasi yang bereputasi baik seperti bank, situs media sosial yang Anda gunakan, atau tempat kerja Anda. Yang keempat, meniru seseorang yang Anda kenal seperti anggota. Bagaimana sebuah aksi phishing itu dijalankan? Cara kerja phishing adalah memanipulasi informasi dan memanfaatkan kelalaian korban. Di sini kami akan menggunakan contoh email phishing menawarkan akun terverifikasi TikTok. Pertama, pelaku memilih calon korban. Dimulai dengan menentukan siapa calon korbannya, seperti pengguna media sosial TikTok. Kedua, pelaku menentukan tujuan phishing. Pelaku akan memikirkan apa yang akan dicapai dari kegiatan phishing, seperti menargetkan username dan password pengguna untuk menguasai akun atau informasi dari pengguna. Ketiga, pelaku membuat email phishing dengan membuat email seolah-olah benar berasal dari TikTok dan menawarkan rencana verifikasi akun. Lalu, calon korban membalas email phishing. Setelah korban membalas email tersebut, penipu akan merespon kembali dengan email yang berisi tautan singkat, biasanya mengarah ke percakapan obrolan WhatsApp. Kemudian, calon korban mengikuti instruksi pelaku. Jika calon korban melakukan instruksi yang diberikan pelaku, maka pelaku akan berhasil mencapai tujuannya, seperti memverifikasi nomor telepon dan alamat email yang ditautkan ke TikTok, atau meminta kepemilikan akun dengan memberikan kode 6 digit atau kode OTP. Terakhir, data korban akan dimanfaatkan. Jika aksi phishing berhasil, pelaku akan memanfaatkan Berhati-hatilah jika Anda menerima email dari situs yang meminta informasi pribadi. Nah, ada beberapa cara menghindari serangan phishing jika Anda menerima email semacam ini. Yang pertama, jangan mengklik link atau memberikan informasi pribadi apapun sampai Anda memastikan bahwa email tersebut asli. Yang kedua, suatu situs tidak akan pernah menanyakan informasi pribadi kepada Anda seperti sandi melalui email. Nah, ketika menerima email yang terlihat mencurigakan, inilah beberapa hal yang harus diperiksa. Yang pertama, periksa apakah alamat email dan nama pengirimnya cocok.
Setelah itu, periksa apakah email diautentikasi. Selanjutnya, arahkan kursor ke atas link sebelum Anda mengkliknya. Jika URL link tidak cocok dengan deskripsi link tersebut mungkin akan mengarahkan Anda ke situs phishing. Dan yang terakhir, periksa header pesan untuk memastikan bahwa header dari tidak menampilkan nama yang salah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.